Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari peristiwa nyata dan dibuat dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran serta menggugah kesadaran kita. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah untuk menjaga privasi semua pihak. Setiap kesamaan dengan kejadian nyata hanyalah kebetulan belaka. Tontonlah cerita ini hingga akhir karena akan sangat menyentuh perasaan. Sebelum kita mulai, saya mohon dengan tulus agar teman-teman bisa memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di suatu pagi yang cerah di kota yang penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas, seorang kakek dengan rambut putih memutih dan wajah keriput tampak berjalan perlahan menuju pintu masuk sebuah bank besar yang terletak di pusat kota. Kakek itu mengenakan pakaian yang kusam dan sudah agak lusuh, sepatu kulit yang sudah terkelupas, serta tas jinjing yang tampak usang. Langkah kakek itu perlahan, seperti tak terburu-buru meskipun orang-orang di sekitarnya terlihat berjalan cepat. Sesampainya di depan pintu masuk bank, seorang satpam muda dengan seragam rapi menatap kakek itu dengan tatapan meremehkan. Satpam itu menilai dari penampilan kakek yang tampak tak layak di tempat mewah seperti bank itu. Dengan ekspresi tidak sabar, satpam itu melangkah mendekat dan menghentikan langkah kakek yang hendak masuk. "Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk ke dalam bank seperti itu. Harap berpakaian lebih rapi atau pergi ke bank lain," kata satpam itu dengan nada tinggi, menunjukkan ketidaksabaran. Kakek itu hanya menatap satpam itu dengan pandangan tenang, tanpa membalas kata-kata penghinaan itu. Dia hanya menundukkan kepala, lalu perlahan mengambil langkah mundur, tanpa sedikit pun tampak kesal. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang berbeda, perasaan yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak hal dalam hidup. Hari-hari berlalu dan kejadian itu mulai dilupakan oleh banyak orang, tetapi tidak bagi kakek itu. Kakek itu kembali setiap hari ke taman kota untuk duduk di bangku panjang yang menghadap ke danau kecil. Dikelilingi oleh keramaian kota, dia merasa lebih nyaman di sana, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan penilaian. Sementara itu, satpam yang menanggapi kakek itu dengan kasar, ternyata tak tahu bahwa dia baru saja berurusan dengan orang yang tak pernah dia duga. Satpam yang bernama Dimas itu sering bercerita kepada teman-temannya tentang kejadian pagi itu, menganggapnya sebagai kisah lucu. Kakek itu mungkin seorang pengemis. Kenapa dia harus masuk ke bank? Kata Dimas, yang merasa dirinya lebih baik karena pekerjaannya di bank yang ternama itu. Namun, hidup tak pernah berjalan sesuai rencana. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Dimas mendapati dirinya sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang tak terduga. Tiba-tiba, perusahaan tempat Dimas bekerja mengalami masalah besar yang mengancam kelangsungan operasional mereka. Bank tempat Dimas bekerja harus melakukan pemotongan besar-besaran, dan banyak orang yang harus diberhentikan. Pada saat itulah, kakek yang pernah dihina itu muncul kembali. Dimas sedang berada di ruang HRD, merenung tentang nasibnya yang tak jelas. Di luar jendela, dia melihat kakek itu duduk di taman kota seperti biasa, memandang dunia dengan senyuman yang penuh kedamaian. Hari itu, kakek yang sebelumnya tampak seperti orang biasa, ternyata adalah orang terkaya di kota tersebut. Kakek itu bernama Pak Haryo, seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai perusahaan besar di kota itu. Namun, setelah sekian lama meraih kesuksesan, Pak Haryo memilih untuk hidup dengan sederhana dan jauh dari sorotan media. Keputusannya untuk menghindari perhatian publik ini membuatnya seringkali diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Satpam Dimas yang meremehkan penampilannya. Pak Haryo memang bukan orang yang suka pamer kekayaan. Meski memiliki segala yang bisa dibeli dengan uang, dia lebih suka bergaul dengan orang-orang biasa dan menikmati hidup yang sederhana. Hatinya selalu tenang, tak terpengaruh oleh opini orang lain.
Namun, di balik penampilannya yang sederhana, Pak Haryo menyimpan sebuah rahasia besar. Dia adalah seorang filantropis yang dermawan dan telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Pada saat yang sama, Dimas merasa bersalah dan terjebak dalam penyesalan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa penilaiannya terhadap orang hanya berdasarkan penampilan sangat salah. Dimas merasa sangat cemas ketika mendengar kabar bahwa Pak Haryo baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan besar di kota itu dan akan memberi kontribusi besar dalam mengatasi krisis yang sedang melanda bank tempat dia bekerja. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dimas dipanggil untuk bertemu dengan Pak Haryo di ruang eksekutif. Hatinya berdebar kencang, cemas akan apa yang akan terjadi. Ketika dia memasuki ruangan, Dimas mendapati Pak Haryo duduk dengan tenang di kursi besar, mengenakan pakaian yang sangat sederhana namun tetap menunjukkan kewibawaan. Pak Haryo memandang Dimas dengan senyuman yang penuh makna. "Dimas, kamu datang. Duduklah," kata Pak Haryo dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Dimas duduk dengan canggung, merasa tidak layak berada di sana. "Saya tahu kamu merasa bersalah," kata Pak Haryo memulai percakapan. "Kamu merasa menilai saya berdasarkan penampilan saya yang lusuh itu, dan kamu merasa bahwa saya tak pantas berada di tempat seperti bank ini. Tapi kamu tahu, Dimas, banyak orang yang seperti itu. Mereka menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka tidak lihat." Dimas terdiam, menatap lantai. Kata-kata Pak Haryo seperti tusukan di hatinya. Dia merasa malu dengan dirinya sendiri. "Apa yang kamu lakukan dulu, itu adalah kesalahan besar," lanjut Pak Haryo, "tapi bukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Kamu bisa belajar dari sini." Dimas pun akhirnya mengangkat wajahnya. "Saya minta maaf, Pak Haryo. Saya sangat menyesal telah menghina Anda dulu. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya telah salah besar." Pak Haryo mengangguk pelan. "Memaafkan itu bukanlah soal siapa yang benar atau salah, Dimas. Itu soal bagaimana kita bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lapang. Saya memaafkanmu." Dimas merasa seakan beban berat yang menghempas pundaknya selama ini akhirnya terangkat. Dia merasa sangat bersyukur dan terharu atas kebaikan hati Pak Haryo. Di dalam hati, Dimas berjanji untuk berubah, untuk tidak lagi menilai orang hanya berdasarkan penampilan. Setelah kejadian itu, Dimas mulai bekerja lebih keras. Dia menyadari bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang lebih penting selain sikap saling menghargai dan tidak mudah menilai orang dari penampilan luar. Dalam waktu singkat, Dimas menunjukkan perubahan yang nyata, dan karirnya mulai berkembang pesat berkat bantuan dari Pak Haryo. Pak Haryo pun terus melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Dia tidak pernah menceritakan kekayaannya atau menyebarkan berita tentang betapa besar sumbangannya. Bagi Pak Haryo, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dia miliki, tetapi tentang bagaimana dia bisa membawa manfaat bagi orang lain. Pada akhirnya, Dimas pun tahu bahwa hidup ini tidak selalu tentang uang atau status. Terkadang, yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai dan memaafkan orang lain, seperti yang dilakukan Pak Haryo, orang yang selama ini dianggap kumuh dan lusuh, namun memiliki hati yang jauh lebih kaya dari semua orang di sekitarnya. Dimas tidak pernah menyangka bahwa krisis besar di bank tempatnya bekerja akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Semua berawal dari kebijakan baru yang diperkenalkan oleh manajemen Puncak yang dipimpin oleh CEO baru yang sangat ambisius, seorang pria muda bernama Aldo, yang datang dari luar kota dan dikenal dengan pendekatan bisnis yang sangat agresif. Pada awalnya, banyak pegawai di bank tersebut yang merasa cemas dengan kebijakan yang diumumkan Aldo. Namun,
Krisis yang mereka hadapi datang begitu cepat, begitu mendalam, dan begitu mengejutkan. Bank tersebut menghadapi tekanan finansial besar karena kerugian besar yang disebabkan oleh investasi yang salah arah dan pengelolaan dana yang buruk. Dimas adalah salah satu orang yang merasa khawatir akan masa depannya. Pada satu pagi, Dimas mendapat panggilan mendesak untuk hadir di ruang rapat. Saat dia memasuki ruangan, seluruh jajaran direksi sudah duduk di sekitar meja besar. Aldo, CEO baru yang berusia sekitar 35 tahun, duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Ada kabar buruk, semuanya. Aldo memulai, suaranya keras dan penuh penekanan. Bank ini menghadapi masalah besar. Kita akan melakukan pemotongan besar-besaran pada banyak sektor, termasuk pengurangan karyawan. Dimas merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah saya akan terkena dampak, Pak? Tanyanya dengan suara serak, meski dia tahu bahwa pertanyaan itu tidak akan membawa jawaban yang mudah. Aldo menatapnya dingin. Semua orang yang tidak menunjukkan hasil yang cukup akan terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan yang sudah bekerja bertahun-tahun sekalipun. Kekhawatiran semakin menghantui Dimas. Tanpa sengaja, wajah Pak Haryo muncul dalam pikirannya. Mungkinkah orang tua yang dulu dihina itu bisa membantu? Mungkinkah dia adalah jawaban dari masalah besar yang sedang dihadapinya? Dalam kebingungannya, Dimas memutuskan untuk menemui Pak Haryo. Meskipun hatinya penuh dengan rasa malu dan penyesalan, dia tahu ini adalah kesempatan terakhir yang bisa dia manfaatkan. Dimas mengingat pertemuan terakhir mereka, ketika Pak Haryo dengan bijaksana mengajarkan arti memaafkan. Dimas pergi ke taman tempat biasa Pak Haryo duduk. Namun, kali ini dia merasa tidak nyaman, seakan dia harus merendahkan diri. Saat dia mendekati bangku tempat Pak Haryo duduk, dia melihat pria tua itu sedang duduk dengan tenang, menatap danau kecil dengan senyuman tipis. Pak Haryo, kata Dimas perlahan, mencoba menarik perhatian pria itu. Pak Haryo mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dimas, ada yang bisa saya bantu? Katanya dengan suara lembut, meski dia tahu betul apa yang akan disampaikan oleh Dimas. Dengan canggung, Dimas duduk di sebelahnya. Pak Haryo, saya minta maaf lagi atas apa yang saya lakukan dulu. Saya telah menghina Anda tanpa tahu siapa Anda sebenarnya. Saya sudah belajar banyak dari kejadian itu. Pak Haryo hanya tersenyum, tidak terburu-buru menjawab. Dia menunggu Dimas melanjutkan. Ada hal yang lebih penting sekarang, Pak Haryo, ya, lanjut Dimas dengan nada serius. Bank tempat saya bekerja sedang menghadapi krisis. Pemotongan besar-besaran sedang dilakukan, dan saya mungkin akan kehilangan pekerjaan saya. Pak Haryo memandangnya dengan penuh perhatian. Kamu datang untuk meminta bantuan? Dimas mengangguk, merasa terharu. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak Haryo. Saya tahu Anda memiliki pengaruh besar di kota ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa membantu saya atau tidak, tapi saya ingin meminta pertolongan. Pak Haryo diam sejenak, berpikir. Krisis ini adalah kesempatan, Dimas. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kamu bisa melihatnya sebagai cobaan atau sebagai pelajaran hidup. Dimas menunduk, berpikir keras. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya merasa tidak berdaya. Pak Haryo menyentuh bahu Dimas dengan lembut. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti merasa terjebak. Keberanian tidak datang dari tidak adanya ketakutan, melainkan dari kemampuan untuk bertindak meskipun ada ketakutan. Aku akan membantumu, Dimas. Tapi bukan hanya dengan uang,
Aku akan memberimu kesempatan untuk belajar bagaimana menghadapi dunia dengan cara yang benar. Dimas tidak pernah membayangkan bahwa permintaan maaf dan pengakuan kesalahannya kepada Pak Haryo akan membawanya pada jalan yang begitu berbeda dari yang pernah dia pikirkan. Pak Haryo mulai memberinya akses ke beberapa perusahaan yang dia miliki. Dimas diberi kesempatan untuk belajar langsung dari orang-orang yang ada di balik kesuksesan Pak Haryo, para pebisnis, pengusaha, dan filantropis yang telah berpengalaman puluhan tahun. Pak Haryo tidak hanya memberinya kesempatan untuk bekerja, tetapi juga untuk memahami prinsip-prinsip yang telah membuatnya sukses. Salah satu hal pertama yang diajarkan Pak Haryo adalah pentingnya memiliki integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa kepercayaan, kata Pak Haryo. Kepercayaan adalah aset yang lebih berharga daripada uang. Selain itu, Pak Haryo juga mengajarkan Dimas tentang pentingnya merangkul perubahan dan beradaptasi dengan tantangan yang datang. Dalam dunia yang terus berubah, tidak ada yang bisa bertahan jika mereka tidak mau berinovasi, katanya. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga jika kamu tahu cara untuk bangkit dan mencoba lagi. Minggu-minggu berlalu, dan Dimas mulai merasa perubahan besar dalam dirinya. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Dia tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Sementara itu, krisis di bank semakin memburuk. Aldo, CEO muda yang sebelumnya sangat percaya diri, mulai kehilangan kendali atas perusahaan. Salah satu langkah terakhir yang diambil oleh Aldo adalah mengusulkan akuisisi besar yang melibatkan beberapa perusahaan kecil yang dimiliki oleh orang-orang kaya di kota tersebut. Pak Haryo, yang selalu mengamati situasi dengan cermat, memutuskan untuk melibatkan Dimas dalam diskusi penting mengenai akuisisi tersebut. Dimas diberi kesempatan untuk duduk di meja yang sama dengan para pemimpin bisnis besar di kota, belajar bagaimana keputusan besar diambil dalam dunia korporasi. Namun, Dimas juga menyadari sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari uang atau status sosial, tetapi dari cara kita mempengaruhi dan membantu orang lain. Itulah yang membuat Pak Haryo begitu dihormati, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaannya yang mampu menyentuh kehidupan banyak orang. Saat bank itu akhirnya terpaksa diambil alih oleh perusahaan besar lainnya, Dimas telah berubah menjadi seorang profesional yang lebih bijaksana dan lebih peka terhadap perubahan. Pak Haryo tidak hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga pelajaran hidup yang akan terus membimbingnya. Dimas tidak lagi merasa terjebak oleh keadaan, tetapi mulai membangun hidup baru dengan keyakinan bahwa dia dapat bertahan dan berkembang dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Pada hari terakhir pertemuan dengan Pak Haryo, Dimas mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Pak Haryo, saya tidak tahu bagaimana saya bisa berterima kasih cukup atas semua yang Anda berikan kepada saya. Pak Haryo hanya tersenyum, mata penuh kebijaksanaan. Dimas, keberhasilanmu adalah hadiah terbesar bagiku. Kamu telah belajar, kamu telah tumbuh. Itu lebih penting dari segalanya. Dimas meninggalkan taman itu dengan langkah yang lebih ringan, penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan Pak Haryo kembali duduk di bangkunya, memandang dunia dengan senyuman yang penuh kedamaian, mengetahui bahwa ia telah membantu satu jiwa menemukan jalannya. Setelah pertemuan dengan Pak Haryo, Dimas mulai merasakan sebuah transformasi dalam dirinya yang sangat mendalam. Dari seorang pria yang sebelumnya hanya terfokus pada karir dan status sosial, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap kesempatan yang datang, ia hadapi dengan keberanian dan tekad yang lebih kuat. Namun, meskipun banyak perubahan positif yang terjadi pada dirinya, ada satu hal yang terus menghantuinya. Aldo, CEO muda yang ambisius,
yang tampaknya tak ingin menyerah begitu saja. Aldo semakin terpojok dalam situasi bank yang semakin memburuk. Sebagai pemimpin yang ambisius, Aldo berusaha keras untuk memperbaiki keadaan dengan berbagai cara, tetapi tindakan-tindakannya malah semakin memperburuk keadaan. Pemotongan besar-besaran yang ia terapkan tidak hanya menyebabkan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga membuat para nasabah dan investor mulai merasa tidak aman. Suatu sore, Dimas dipanggil oleh Aldo ke ruang kerjanya. Aldo duduk di kursi besar, matanya yang tajam memandang Dimas seolah menilai setiap gerak-geriknya. Dimas merasa tegang, meski ia mencoba untuk tetap tenang. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu, Dimas," Aldo mulai, suaranya terkesan serius. "Kamu mungkin tahu bahwa situasi di bank ini sangat genting. Kita harus membuat keputusan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan?" Dimas memandang Aldo dengan serius. "Apa maksud Anda, Pak Aldo?" "Bank ini membutuhkan perubahan drastis. Aku berencana untuk menjual sebagian besar aset bank, termasuk beberapa cabang penting, untuk menstabilkan keuangan kita. Itu termasuk beberapa perusahaan kecil yang aku dengar kamu sudah kenal," Aldo menjelaskan dengan cepat. Dimas terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Di satu sisi, menjual aset tersebut akan memberikan keuntungan jangka pendek bagi bank, tetapi di sisi lain, itu berarti banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan mereka. "Apakah itu benar-benar jalan terbaik, Pak Aldo?" tanya Dimas hati-hati. "Bukankah kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang yang ada di dalamnya?" Aldo tampak tidak sabar. "Ini bisnis, Dimas. Tidak ada tempat untuk perasaan atau empati dalam dunia ini. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus belajar untuk tidak terikat pada emosi. Keputusan ini akan menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Itu yang penting." Dimas merasa tak nyaman dengan pendekatan Aldo yang kaku dan tidak memperhitungkan dampak sosial dari keputusan tersebut. Di sisi lain, dia tahu bahwa langkah tersebut bisa berdampak buruk bagi banyak orang yang sudah bekerja di bank selama bertahun-tahun. Tanpa disengaja, wajah Pak Haryo muncul di benaknya. Pak Haryo selalu mengajarkan tentang pentingnya memandang dunia dengan hati yang lebih bijaksana, bukan hanya dengan akal dan kalkulasi semata. Malam itu, Dimas merenung sendirian di rumahnya. Pikirannya dipenuhi kebimbangan. Keputusan yang diberikan Aldo memang masuk akal dari segi bisnis, tetapi di hati Dimas, dia merasa itu bukan jalan yang benar. Apakah dia harus mengikuti perintah Aldo, ataukah ada cara lain untuk menyelamatkan bank tanpa harus mengorbankan orang-orang yang ada di dalamnya? Ketika pikirannya semakin kacau, Dimas memutuskan untuk menemui Pak Haryo lagi. Dia tahu bahwa hanya orang seperti Pak Haryo yang bisa memberinya pencerahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Keesokan harinya, Dimas datang ke taman tempat Pak Haryo biasa duduk. Kali ini, Pak Haryo tampak sedang membaca buku tebal, duduk dengan santai di bangku panjang di pinggir danau. Dimas menghampirinya dengan langkah cepat. "Pak Haryo," kata Dimas dengan nada serius, "saya butuh bantuan Anda lagi." Pak Haryo menutup bukunya dan menatap Dimas dengan senyuman. "Apa yang terjadi, Dimas? Sepertinya kamu tampak tertekan." Dimas duduk di sebelahnya. "Pak, saya harus membuat keputusan besar. Saya sedang menghadapi pilihan yang sangat sulit. CEO bank saya, Aldo, ingin menjual banyak aset untuk menyelamatkan bank, termasuk perusahaan-perusahaan yang saya kenal. Tapi saya merasa itu bukanlah jalan yang benar." Pak Haryo menatap Dimas dengan tatapan penuh pengertian.
Kamu merasa dilema antara uang dan manusia, bukan? Dimas mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya tahu keputusan bisnis ini mungkin akan menyelamatkan bank dalam jangka pendek, tapi saya merasa banyak orang akan dirugikan. Mereka yang telah bekerja bertahun-tahun. Saya tak ingin menjadi bagian dari keputusan yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Pak Haryo tersenyum lembut. Dimas, hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan sulit. Terkadang, kita harus memilih jalan yang tidak populer, tetapi itulah yang benar. Mengutamakan orang, bukan hanya keuntungan semata. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas dasar kemanusiaan akan lebih kuat daripada perusahaan yang hanya berfokus pada uang. Dimas merenung mendalam. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya merasa seperti tidak punya pilihan. Pak Haryo menyentuh bahu Dimas dengan lembut. Setiap orang memiliki pilihan, Dimas. Kamu bisa memilih untuk mengikuti jalan yang lebih sulit, tetapi lebih bermakna, atau mengikuti jalan yang lebih mudah, tetapi menyesal di kemudian hari. Yang terpenting adalah, apa yang kamu lakukan akan menentukan siapa dirimu nanti. Dengan kata-kata itu, Dimas merasa lebih jelas mengenai langkah yang harus diambil. Pikirannya mulai terbuka, dan dia menyadari bahwa dia harus berbicara dengan Aldo sekali lagi. Hari itu tiba. Dimas kembali ke kantor dengan tekad yang lebih bulat. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan tidak akan mudah. Di ruang rapat yang besar, Dimas duduk di hadapan Aldo, yang terlihat semakin tertekan. Aldo, saya ingin berbicara, kata Dimas dengan suara tenang. Aldo menatapnya tajam. Apa yang kamu inginkan, Dimas? Jangan buang-buang waktu. Kita harus segera mengambil keputusan. Dimas menghela napas, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Saya tidak setuju dengan keputusan yang akan Anda ambil. Menjual aset tidak akan menyelesaikan masalah jangka panjang. Itu hanya akan menghancurkan banyak kehidupan. Kita harus mencari cara lain untuk mengatasi krisis ini tanpa merugikan banyak orang. Aldo terdiam sejenak, menatap Dimas dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Kita tidak punya waktu, Dimas. Kamu pikir kamu bisa mengubah segalanya hanya dengan berbicara seperti ini? Dimas mengangguk pelan. Saya tahu ini tidak akan mudah, Pak Aldo. Tapi ada cara lain. Kita bisa mencari investor jangka panjang. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menyelamatkan bank tanpa harus menjual segalanya. Kita bisa menyelamatkan pekerjaan, dan kita bisa memperbaiki keadaan ini dengan cara yang lebih manusiawi. Aldo tetap diam, sepertinya mempertimbangkan kata-kata Dimas. Kamu yakin ini akan berhasil? Dimas memandangnya dengan penuh keyakinan. Saya yakin, Pak. Saya tidak ingin menjadi bagian dari keputusan yang merusak kehidupan orang lain. Di sisi lain, Dimas merasa lega karena telah mengatakan apa yang ada di hatinya. Dia tahu bahwa dengan memilih jalan ini, dia tidak hanya menyelamatkan bank, tetapi juga mempertahankan integritasnya. Keputusan besar itu akhirnya diambil. Aldo, setelah mempertimbangkan saran Dimas, setuju untuk mencari alternatif lain daripada menjual aset bank. Meskipun jalannya tidak mudah, keputusan itu membawa perubahan positif. Dimas bekerja keras untuk meyakinkan para investor dan membantu merekonstruksi strategi bisnis yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pak Haryo, yang mengikuti perkembangan situasi tersebut, merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi pada Dimas. Dengan sabar, dia terus memberi arahan dan bimbingan, membantu Dimas untuk tetap berada di jalur yang benar. Pada akhirnya,
Perubahan besar itu tidak hanya menyelamatkan bank, tetapi juga membawa Dimas ke puncak karir yang baru. Dia tidak hanya menjadi pemimpin di perusahaan besar, tetapi juga seorang yang dihormati karena integritas dan kebijaksanaannya. Dimas akhirnya mengetahui bahwa hidup ini bukan tentang memilih antara kekayaan dan kesederhanaan, melainkan tentang bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang kita miliki untuk membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Dan itu adalah pelajaran terbesar yang dia dapatkan dari Pak Haryo, yang dengan senyuman bijaknya selalu mengajarkan bahwa kekayaan sejati terletak pada hati yang penuh kasih. Setelah beberapa bulan berlalu, situasi di bank mulai stabil. Keputusan Dimas untuk menentang strategi Aldo dan mencari alternatif lain mulai membuahkan hasil. Tidak hanya bank yang selamat dari krisis, tetapi juga banyak karyawan yang berhasil dipertahankan. Dalam perjalanan ini, Dimas semakin menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Dia dipandang sebagai orang yang berani mengambil risiko dan berpegang pada prinsip moral, meskipun itu berarti menghadapi tekanan besar dari pihak manajemen. Pak Haryo, yang terus memantau perkembangan Dimas dari jauh, merasa bangga dengan langkah yang diambil oleh muridnya itu. Namun, Dimas tahu bahwa meskipun dia telah berhasil mengatasi krisis bank, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada banyak pelajaran lagi yang harus dia pelajari, dan banyak tantangan yang harus dia hadapi. Suatu sore, Dimas menerima telepon dari Aldo yang kini tampaknya lebih tenang. "Dimas," suara Aldo terdengar agak lelah namun jujur. "Saya ingin berterima kasih. Keputusan yang kamu ambil tidak hanya menyelamatkan bank, tapi juga menyelamatkan banyak orang. Saya tahu dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya lihat bahwa cara kamu benar." Dimas tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak Aldo. Saya senang jika itu bisa membawa hasil yang baik." Aldo terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Dimas. "Kamu benar, Dimas. Terkadang kita terlalu fokus pada angka dan profit, sampai kita lupa bahwa ada manusia yang terlibat. Saya belajar banyak dari kamu." Pembicaraan itu berakhir dengan suasana yang lebih hangat. Meskipun Aldo masih memiliki ambisi besar untuk maju, dia mulai memandang Dimas sebagai sosok yang mampu mengimbangi kesuksesannya dengan kearifan. Namun, sebuah kejadian yang tidak terduga datang menghampiri. Sebuah laporan baru menunjukkan bahwa beberapa investor besar mulai menarik dananya dari bank. Mereka khawatir bahwa stabilitas yang berhasil dipertahankan hanya bersifat sementara. Dimas tahu bahwa ini adalah tantangan besar yang akan menguji komitmennya lagi. Dia kembali teringat pada pesan Pak Haryo tentang pentingnya tidak terjebak oleh kekhawatiran dan terus beradaptasi. Dengan penuh tekad, Dimas mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Dia menyusun strategi jangka panjang untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan para investor dan mencari peluang kemitraan baru yang dapat memberikan keuntungan berkelanjutan. Di saat yang sama, ia terus mengingatkan dirinya untuk tidak lupa pada prinsip-prinsip yang telah dia pelajari. Namun, dalam pertemuan dengan Dewan Direksi, sebuah ketegangan baru muncul. Banyak dari anggota Dewan yang mulai meragukan kemampuan Dimas untuk mengatasi krisis ini. Mereka menganggap bahwa langkah-langkah yang diambil Dimas terlalu berisiko dan kurang agresif dalam mengatasi masalah keuangan yang ada. Beberapa di antaranya bahkan mulai mendesak untuk mengambil langkah-langkah lebih drastis, termasuk merampingkan lebih banyak bagian ban dan menjual lebih banyak aset. Di tengah perdebatan itu, Dimas merasa dirinya terpojok. Dia tahu bahwa jika keputusan ini diteruskan, banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Dan itu berarti dia akan mengkhianati nilai-nilai yang selama ini dia pegang teguh. Dimas menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap satu persatu anggota dewan yang tampaknya semakin tidak sabar.
Lalu, dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan Pak Haryo jika berada di posisinya. Akhirnya, dengan napas dalam, Dimas berdiri dan berbicara dengan tegas. Jika kita terus mengorbankan manusia hanya demi keuntungan, apa yang akan kita capai? Kita mungkin akan selamat dalam jangka pendek, tapi kita akan kehilangan segalanya dalam jangka panjang, termasuk kepercayaan dari nasabah dan karyawan kita. Mata anggota dewan satu persatu beralih padanya. Dimas melanjutkan, kita tidak bisa hanya mengukur keberhasilan dengan angka-angka di laporan keuangan. Kita harus melihat keberhasilan sejati dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, para karyawan, nasabah, dan masyarakat. Saya berkomitmen untuk menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga memastikan bahwa kita memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Suasana di ruangan itu sejenak hening. Beberapa anggota dewan tampak terkejut dengan ketegasan Dimas. Namun, ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat mereka berpikir lebih dalam. Mereka mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih manusiawi mungkin adalah jalan yang benar untuk mengatasi krisis ini. Setelah beberapa diskusi lebih lanjut, Dewan Direksi akhirnya setuju untuk memberikan Dimas waktu lebih untuk mencari alternatif yang lebih bijaksana. Keputusan ini bukanlah kemenangan penuh, tetapi setidaknya memberi Dimas kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan yang mengutamakan kemanusiaan bisa membawa hasil. Waktu berlalu, dan meskipun tantangan masih ada, Dimas terus berjuang untuk membawa bank keluar dari krisis. Dia mendekati para investor, berbicara dengan mereka dengan transparansi dan kejujuran. Ia bekerja keras untuk meyakinkan mereka bahwa masa depan bank bukan hanya bergantung pada angka-angka semata, tetapi pada hubungan yang kokoh dengan semua pihak terkait. Selama proses ini, Dimas terus mendapat dukungan dari Pak Haryo. Meski tidak selalu memberi solusi langsung, Pak Haryo selalu hadir untuk memberi Dimas dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Terkadang mereka bertemu untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang hidup, tentang keputusan yang sulit, dan tentang arti sejati dari kesuksesan. Saya pikir saya mulai memahami apa yang Anda maksud, Pak Haryo, kata Dimas suatu sore. Ini bukan hanya tentang bank atau uang. Ini tentang orang-orang, tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif pada dunia sekitar kita. Pak Haryo tersenyum. Itulah yang selalu saya harapkan dari kamu, Dimas. Kesuksesanmu bukan hanya dari apa yang kamu capai, tetapi dari cara kamu menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Saat Dimas berhasil mengatasi krisis dan menyelamatkan bank dari kebangkrutan, dia akhirnya menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga tentang memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan masa lalu. Ketika dia pertama kali bertemu Pak Haryo, dia merasa rendah diri dan malu akan sikap buruknya. Tapi kini, dia merasa seperti seorang pria yang telah tumbuh, belajar, dan menemukan jalan yang benar. Satu hari, setelah beberapa tahun berlalu, Dimas menerima telepon dari Pak Haryo. Dimas, bagaimana kabarmu? Suara Pak Haryo terdengar hangat dan penuh perhatian. Saya baik-baik saja, Pak, jawab Dimas, tersenyum. Saya rasa saya akhirnya mengerti semuanya. Saya tahu sekarang bahwa kebijaksanaan yang Anda ajarkan lebih berharga daripada apapun. Pak Haryo tertawa kecil. Kamu sudah jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Tetapi ingat, pelajaran sejati adalah tentang memberi, bukan menerima. Kamu sudah melakukannya dengan baik, Dimas. Sekarang, lanjutkan perjalananmu dengan hati yang penuh. Dengan penuh rasa syukur, Dimas merasa bahwa dia telah menyelesaikan babak dalam hidupnya. Dia tidak hanya sukses dalam karir,
tetapi juga dalam membangun kehidupan yang lebih baik, penuh dengan makna, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh seorang pria tua yang dulunya pernah ia hina. Beberapa bulan setelah semua peristiwa besar di bank itu berlalu, sebuah kesempatan tak terduga datang bagi seorang satpam yang dulu sempat meremehkan seorang kakek kumuh yang ternyata adalah orang terkaya di kota itu. Kakek yang telah menjadi sumber kebijaksanaan bagi Dimas, dan kini juga memiliki kisah yang tak terlupakan untuk diceritakan kepada satpam yang pernah menolaknya dengan dingin. Suatu sore, satpam itu, yang kini merasa malu dan terpuruk atas sikapnya dulu, diperintahkan untuk mengantar kakek yang sama menuju ruang pertemuan di bank. Kakek itu tampak santai, mengenakan jas sederhana yang tidak mencolok, meskipun tubuhnya penuh dengan tanda-tanda usianya yang tak muda lagi. Ketika satpam menyadari bahwa ia harus mengantar kakek itu lagi, kenangan masa lalu pun menghantui pikirannya. Ia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Setelah mereka berjalan beberapa langkah menuju ruang pertemuan, kakek itu menoleh padanya. Senyum lemah namun penuh makna muncul di wajahnya. "Anakku," kata kakek itu dengan suara lembut. "Dulu, kamu melihatku sebagai orang yang tak berarti. Namun, tahukah kamu, di balik penampilan yang sederhana, banyak hal berharga yang tersembunyi. Seperti aku, yang melihat lebih jauh dari sekadar penampilan." Satpam itu terkejut, lalu menundukkan kepala. "Saya sangat menyesal, kakek. Saya tidak tahu siapa Anda waktu itu. Saya hanya menganggap Anda orang biasa." Kakek itu mengangguk, seolah memahami perasaan satpam yang tengah dihantui rasa bersalah. "Tidak ada yang perlu disesali, anak muda. Kita semua belajar dari pengalaman. Saya tidak marah padamu. Justru, saya ingin memberitahumu sesuatu yang lebih penting. Hidup ini, anakku, bukan tentang siapa kita di luar, tapi siapa kita di dalam." Satpam itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Kakek itu melanjutkan, "Pekerjaanmu sebagai satpam mungkin terlihat sederhana, tetapi itu adalah bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Setiap orang punya peran yang penting, tak peduli seberapa kecil kelihatannya. Jadi, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Terkadang, yang tampak sederhana justru menyimpan kebijaksanaan yang tak bisa dilihat dengan mata biasa." Satpam itu merasakan pesan dalam kata-kata kakek itu menyentuh hatinya. Air mata mulai menggenang di matanya, bukan karena penyesalan semata, tetapi karena ia merasa diberi kesempatan kedua untuk belajar dan berubah. "Terima kasih, kakek. Saya akan ingat pesan Anda selamanya," kata satpam itu dengan suara bergetar. Kakek itu tersenyum lagi, penuh kasih sayang. "Ingat, anakku, yang paling penting bukanlah apa yang kita miliki atau bagaimana kita dipandang orang lain, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dan apa yang kita tinggalkan dalam hidup mereka. Itu adalah warisan sejati." Dengan langkah yang lebih ringan, kakek itu melanjutkan perjalanannya menuju ruang pertemuan, sementara satpam itu tetap berdiri, merenung. Pesan-pesan sederhana namun penuh makna itu menggema dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar pekerjaan sehari-hari. Pesan moral, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan mereka. Terkadang, kebijaksanaan dan kekuatan terbesar datang dari tempat yang paling tak terduga. Setiap individu memiliki nilai dan peran yang unik dalam kehidupan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan empati. Sebuah perubahan kecil dalam pandangan hidup dapat membawa perubahan besar dalam hati kita.